butt investing. Apa artinya? Cigar butt itu artinya kayak ngambilin puntung rokok ya yang udah dipakai orang, terus puntung rokoknya nggak kayak gini, ini mah puntung rokok baru gitu. Jadi puntung rokok bekas yang udah diisep sama orang, istilah kata aku share materinya ini ya, udah diisep sama orang lain, kemudian dibuang. Nah, dibuang tuh masih ada sisa-sisa dikit, masih bisa dinikmati. Nah, maka dari itu nih beberapa orang yang istilah kata tuh cari sesuatu yang murah-murah, ambil puntung rokok bekas ini, kemudian dia isep, dapat beberapa puff, oke, udah bisa menikmati, ya udah keluar kayak gitu. Jadi itu prinsip value investing murni atau pure value investing yang diperkenalkan oleh Benjamin Graham, dan dulunya Warren Buffett juga penganut dari cigar butt investing ini, atau nama aslinya sebenarnya value investing. Ini cigar butt ini adalah istilah yang dikasih oleh Warren Buffett ya. Jadi dalam cigar butt investing ini kita mencari perusahaan-perusahaan yang secara fundamentalnya itu terpukul, earnings terpukul, banyak hal terpukul, tapi valuasinya murah. Jadi istilah kata yang dilihat tuh cuman valuasi tok. Nah, correct me if I wrong, setahu saya untuk Palu Keng Hong itu dia pakai strategi ini juga. Jadi cigar butt investing ini ada plus minusnya. Nah, masuk tahun 1958, Warren Buffett sebenarnya udah mulai berubah. Nah, ini Warren Buffett menjelaskan tentang cigar butt investing tuh kayak gimana. Mungkin kelihatannya bentuknya udah jelek banget ya ini sigarnya, tapi the puff will be free. Jadi isepan-isepan kenikmatannya itu masih gratis gitu. Jadi benar-benar cari yang kayak gitu banget. Itu mindsetnya value investing yang benar-benar murni, nggak kecampur dengan growth investing. Jadi dia sama sekali tidak melihat untuk bisnis model dan lain sebagainya, benar-benar yang value doang. Nah, untuk valuasi sendiri ini bisa dilihat dari PE ratio, bisa dilihat dari PBV dan discounted cash flow gitu. Hari ini kita akan banyak lihat dari PBV dan juga earn-out. Earn-out itu untuk melihat valuasi dari sektor properti. Nah, kriteria dari cigar butt adalah bisnisnya tuh lagi tertekan banget. Jadi kayak kondisi sekarang ini, kondisi COVID-19 kayak gini, ini benar-benar kondisi yang sangat ini banget, banyak banget perusahaan yang lagi tertekan. Nah, bedanya apa? Kalau kita melakukan cigar butt investing ketika market lagi baik-baik saja dan market lagi menghadapi kondisi pandemi. Bedanya adalah gini, kalau market dalam kondisi baik-baik dan ada perusahaan yang terpukul secara bisnisnya, berarti itu kemungkinan besar dia benar-benar tertekan karena internal perusahaan, dia benar-benar tertekan karena perusahaan itu sendiri yang salah gitu, yang jelek gitu. Tapi kalau kondisi saat ini bisnis sedang tertekan, ini belum tentu perusahaan itu jelek, tapi dia tertekan oleh satu kondisi eksternal yang memang dimana semua orang juga mengalami. That's why tahun ini saya mau untuk mulai memilih perusahaan yang untuk investing ini ya, untuk cigar butt investing ini. Kalau yang dalam kondisi normal, market baik-baik saja, saya nggak mau pakai kondisi ini. Saya prefer pakai strategi super trader ketika kondisi market normal. Seperti contohnya tahun 2019, 2018, 2017, 2016, dan seterusnya. Nah, saat ini kondisi lagi semua tertekan, banyak banget kriterianya untuk ini, banyak banget potensi-potensi untuk turn around. PBV kurang dari 1 ya, kita cari untuk perusahaan-perusahaan yang price to book value-nya kurang dari 1. Kenapa tidak menggunakan price to earnings ratio? Namanya aja bisnis lagi tertekan. Kalau bisnis lagi tertekan, yang terjadi adalah price to earnings ratio-nya akan jadi minus ya, PER-nya akan jadi minus gitu. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman lihat dari PBV, selain dari PBV bisa lihat dari earn-out juga. Earn-out ini untuk perusahaan properti ya. Oke.
Dan untuk si Garbat ini sebenarnya lebih cocok untuk retail karena liquidity itu matters for institution. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya gini, untuk perusahaan-perusahaan kayak gini biasanya bukan perusahaan-perusahaan yang premium, bukan perusahaan-perusahaan yang blue chip yang ketemu untuk si Garbat investing gitu. Saya sempat dengar Pak Lo Keng Hong kapan hari itu dia masuk ke BMTR, mungkin juga masuk ke LPPF. Anyway, perusahaan-perusahaan kayak gitu tuh sangat-sangat berisiko sekali. Jadi kalau untuk big fund atau asset management, mereka akan pilih itu sebagai prioritas yang terakhir-terakhir. Jadi mereka akan penuhin embernya dulu dengan saham-saham blue chip, saham-saham gede dulu saat ini gitu. Baru kemudian dengan perusahaan-perusahaan second liner. Nah sebenarnya strategi investasi kayak gini teman-teman, strategi trading kayak gini, ini perlu kita tiru juga, terutama teman-teman yang di sini punya modal gede. Di atas 1 miliar, Anda harus mix portfolio Anda dengan blue chip. Dan blue chip itu sekarang memang bukan best price, tapi masih ada upside, masih ada potensi untuk naik gitu. Ya, jadi sekali lagi liquidity matters. Maksudnya gimana? Kalau perusahaan yang second liner banget, valuasinya sangat murah, terus kapitalisasi atau jumlah saham yang beredar itu sedikit, orang-orang juga big fund mau masuk itu mereka takut nggak bisa keluar. Itu resiko yang terbesar gitu. Kemudian resiko yang berikutnya adalah value trap dari si Garbat investing ini. Artinya apa? Karena saking jeleknya kondisi perusahaan, saking tertekannya, balik lagi ke alasan di sini, institusi atau big fund mereka jadi nggak mau masuk. Nah, kalau nggak mau masuk, jadinya harga saham tuh nggak naik dong. Nah, ini yang disebut dengan value trap. Artinya apa? Valuasi terlalu murah, tapi harga saham nggak naik-naik. Ya, jadinya mau ngisep the last puff, malah jadi udah mati dulu nih. Ya, apinya udah mati dulu. Oke, jadi si Garbat ini plus and minus ya. Ini saya nggak ngomong ini adalah the best strategi yang bisa dipakai sepanjang masa. Tidak. Saat ini, bulan-bulan ini, mungkin SODV ke depan saya masih akan ngomongin ini, tapi untuk sektor yang berbeda. Ya, jadi untuk sektor yang berbeda, untuk si Garbat investing ini. Jadi pas banget momennya sekarang cocok untuk strategi ini. Tahun depan udah nggak cocok. Oke. Nah, sejak tahun 1958, Warren Buffett ini dia sudah berubah, dia mulai berubah. Kenapa Warren Buffett mulai berubah sejak tahun 1958? Karena dia merasa bahwa kan dia bikin Berkshire Hathaway ya. Jadi dia merasa bahwa kayaknya tuh kalau beli perusahaan yang kayak gitu tuh dapatnya yang second liner terus bermasalah dengan liquidity-nya gitu. Jadi dia mulai berubah, dia belajar dari Charlie Munger dan juga temannya Charlie Munger dan satu juga Philip Fisher kalau nggak salah, iya Philip Fisher. Jadi dia bilang lebih baik tuh beli perusahaan yang bagus, harganya tuh biasa-biasa aja, nggak sampai yang terdiskon banget, daripada beli perusahaan yang biasa-biasa atau perusahaan yang bermasalah, tapi valuasinya sangat murah. Jadi sebenarnya kalau dari quotes Warren Buffett ini udah menunjukkan bahwa dia itu udah bukan value investor lagi, murni. Udah kecampur. Jadi teman-teman kalau nge-follow dia, Warren Buffett value investor, itu agak kurang tepat ya. Benjamin Graham betul, David Dodds betul, tapi Warren Buffett dia sudah punya mindset seperti ini udah lama banget. Oke. Jadi gimana cara Warren Buffett memilih perusahaan? Nah, ini Warren Buffett, dia belajar dari Charlie Munger, dari temannya ya, Charlie Munger ya, tahun 1958, 1960, dan juga dari Philip Fisher, itu gurunya dia juga. Dia mulai ganti strategi dengan cara dia cari bisnis yang extremely high quality. Dia mulai ngelihat prospek ke depan itu gimana dan punya durable competitive advantage. Artinya durable competitive advantage itu dia nggak perang harga. Kalau misalkan perusahaan ini harganya naik pun orang-orang masih mau gitu ya. Jadi durable competitive advantage artinya dia juga tidak mudah kena disruption di market, tidak mudah nggak mudah kena gangguan di market gitu. Dan ini dunia tuh berubah, tren tuh terus berubah. Dulu Warren Buffett melihat durable competitive advantage itu pada perusahaan
newspaper sekarang udah enggak ya. Jadi Warren Buffett sekarang udah banyak kepemilikannya tuh pada perusahaan teknologi. Sekali lagi dia harus fleksibel, ngikutin big caps-nya di negaranya. Di US, kalau di Indonesia big caps-nya di perbankan. Dari beberapa kali saya ngobrol dengan fund manager, mereka juga ngomong bahwa untuk long term investing kamu harus punya paling enggak 1 atau 2 dari 4 big perbankan di Indonesia gitu. Nah, satu lagi prinsipnya investasi ala Warren Buffett yang modern adalah meskipun mereka murah, saham-saham itu murah valuasinya, tapi tidak semurah untuk investasi macam cigar butt investing gitu.